Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dunaiya, CGP 8 Kabupaten Cirebon. Di sini saya tidak sendiri, bersama dengan Ibu Siti Fitriani, guru bahasa Indonesia di SMP IBS Fathahillah Jagapura, dalam rangka untuk coaching supervisi akademik aksi nyata 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, alhamdulillah. Ibu, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi kelas dalam rangka supervisi akademik tahun pelajaran 2023-2024. Baik, siap Ibu? Oke. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan kita hari ini, yaitu untuk mengetahui kesiapan Ibu sebelum memasuki kelas dan supaya Ibu nanti lebih percaya diri sebelum Ibu bersama dengan anak-anak di kelas 9A. Ya, baik. Siap Ibu ya? Oke. Oke, Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Fitri sebagai guru bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran apa ini yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti ketika masuk di kelas 9 yaitu saya harapkan itu peserta didik mampu menguasai unsur intrinsik cerpen yang akan saya sampaikan nanti dengan metode problem based learning, Ibu. Oke, berarti tujuan pembelajarannya cuma satu ya, Bu ya? Satu, mengetahui unsur intrinsik cerpen. Baik, Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan yang akan saya capai nanti sebetulnya ada dua, Ibu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan, saya berharap itu peserta didik mampu menyebutkan unsur intrinsik yang ada di cerpen dasar karya Putu Wijaya. Terus yang kedua keterampilan. Yang keterampilan itu peserta didik mampu menentukan penokohan yang ada di cerpen dasar karya Putu Wijaya tersebut. Berarti ada dua area yang hendak Ibu capai ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi sudah dijelaskan. Baik, pertanyaan yang ketiga, Ibu, bagaimana rancangan strategi persiapan yang sudah Ibu siapkan? Untuk rancangan strategi yang akan saya siapkan itu RPP yang berdiferensiasi, yang berintegrasi dengan KSE. Terus yang misalnya begini, metode yang saya pakai itu kan problem based learning. Media yang saya gunakan juga berupa video, terus naskah drama yang nanti saya akan buat kelompok dulu siswanya, dan naskah tersebut saya bagikan ke kelompok siswa tersebut, tapi dengan cara jigsaw, Ibu. Kemudian setelah itu peserta didik itu menentukan dan menyebutkan penokohan yang ada di cerpen yang sudah saya bagikan itu. Seperti itu. Berdiferensiasi sekali, Bu ya. Ada prosesnya ya, Bu ya. Ada video, ada pembagian, medianya beragam. Ada tadi bagi kertas, terus untuk metodenya jigsaw. Ini menarik sekali nih, Bu, kayaknya nih, Bu, anak-anak. Mudah-mudahan nanti anak-anak suka. Siap, Ibu. Baik, Ibu, sekedar menginformasikan dan mengingatkan, Ibu ya, nanti minggu depan berarti kita akan ketemu di observasi kelas 9B. Ya, di jam pertama ya, Bu ya. Sampai jam kedua. Baik, Ibu, ini kita sudah di akhir percakapan. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan setelah percakapan barusan ya, yang pertama saya bisa menentukan tadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di kelas. Terus yang kedua, rasa percaya diri saya lebih meningkat. Terus yang selanjutnya itu mudah-mudahan ketika nanti saya menggunakan metode ini ke anak-anak
siswa kelas 9B, anak-anak lebih antusias dan lebih bersemangat lagi untuk mengetahui unsur intrinsik cerpen yang akan saya sampaikan nanti. Oke, siap. Kalau dilihat-lihat dari persiapan Ibu kayaknya sudah matang sekali nih Bu ya ketika saya nanti observasi di kelas ya. Semoga nanti anak-anak juga seperti yang Ibu harapkan bisa antusias. Kayaknya sih memang antusias Bu anaknya Bu. Mudah-mudahan harus antusias. Iya, harus siap. Saya jadi semangat nih untuk observasi ini. Baik, terima kasih Ibu untuk percakapan kita hari ini di observasi. Nanti kita akan jumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah, sudah sarapan semua hari ini. Oke, begini, sebelum Ibu memulai pelajaran, kita seperti biasanya berdoa terlebih dahulu. Andika ya? Silakan. Mari kawan-kawan sebelumnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan lagi untuk ucapan salam biasa saja ya. Jangan sampai assalamualaikum. Untuk sebetulnya memang bagus sih untuk suara keras seperti itu, tapi ada tempatnya. Paham? Paham? Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pidato persuasif. Ya, apa itu pidato persuasif? Ada yang mau mencoba menjawab? Yang berhubungan dengan kegiatan P5 kemarin yang selama 1 minggu kita lakukan. Halimah mau jawab? Ketika ada kemarin kegiatan P5 itu tentang apa? Tentang apa? Suara demokrasi. Apa itu suara demokrasi? Apa? Teman kalian itu mencalonkan sebagai calon ketua OSIS dan wakilnya. Sebelum dipilih itu kan harus ada pencalonan dulu. Setelah mencalonkan diri, yang kedua mengkampanyekan. No, HP-nya dong silent. Ya, Talita. Oke, lanjut. Tadi pertama mencalonkan diri dulu, baru yang kedua mengkampanyekan. Nah, kampanye itu bersifat ajakan kan? Itu salah satu termasuk pidato persuasif yang berisi apa? Mengajak, mempengaruhi juga untuk pilihlah saya. Paham? Nah, kebetulan kemarin yang menang siapa? Nomor urut berapa? 1 siapa? Danang dengan wakilnya? Oke, sudah ingat? Ini kita refresh tentang materi pidato persuasif. Nah, untuk hari ini kita kebetulan akan menyampaikan membahas materi tentang unsur intrinsik cerpen. Kebetulan Ibu sudah mendapatkan cerpen yang menurut Ibu menarik. Nanti akan Ibu tayangkan sebuah video, tapi yang pertama kita lihat dulu materi tentang unsur intrinsik cerpen. Nanti kalian boleh sambil mencatatnya di buku kalian, tapi dengan singkat saja ya, tidak perlu dicatat semua. Paham maksud Ibu? Oke.
siswa yang menanyakan tema itu judul, Bu. Padahal masalah. Nah, barusan sudah dijelaskan tema itu apa? Apa? Tema itu apa? Ide apa? Ide pokok atau gagasan umum. Yang apa? Yang melandasi sebuah cerita. Yang kedua, gunadir apa? Yang kedua, gunadir supaya tidak ngantuk. Gun. Apa Gun? Yang kedua, Gun. Yang kedua apa, Gun? Mau cuci muka dulu, Gun? Oh, enggak. Yang lain apa? Alur. Alur itu apa? Rangkaian cerita. Terus secara apa? Kronologis itu apa? Kronologis, Andika. Kronologis apa? Kronologis itu apa? Kronologis, Rido. Hei, ngantuk lagi. Kronologis apa? Talita. Kronologis apa? Berurutan. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yang kedua terus 3 campuran, alur pinggir. Alur maju contohnya tadi apa? Menceritakan dari yang paling gampang aja. Ya awal, tapi contoh ceritanya misalnya ketika melahirkan bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Itu misal. Kalau alur mundur, apa tuh? Menceritakan masa lalu. Kalau campuran, ketika kita sekarang nih misalnya ibu menceritakan masa lalu, tapi kemudian berjalan lagi, itu namanya alur campuran. Paham yang alur? Selanjutnya, unsur intrinsik selanjutnya apa? Tokoh dan penokohan. Kalau tokoh apa? Tokohnya saja. Pelaku. Kalau penokohan, pelaku yang disertai dengan watak atau sifatnya. Contoh tadi ada 3 apa 4 tuh? Ada 4. Yang pertama, protagonis, tokoh utama yang bersifat baik. Kalau antagonisnya kebalikannya, tokoh utama tapi yang bersifat tidak baik. Sekarang yang ketiga, tokoh tritagonis. Apa tritagonis, Anggi? Ayo Anggi, tritagonis apa tadi? Cung. Tritagonis, tokoh yang apa tadi? Tritagonis apa tadi? Tokoh penengah antara protagonis dan antagonis, biasanya bersifat arif dan bijaksana. Sekarang yang keempat, tokoh figuran. Ranto, tokoh figuran apa Ranto? Figuran. Sering melihat sinetron? Sinetron apa yang pernah kalian tonton di televisi? Upin Ipin terus. Nah, di Upin Ipin ada tokoh figuran tidak? Apa? Siapa? Kalau Upin Ipin itu namanya tokoh protagonis, tokoh utama. Yang jahat, yang sekiranya dilihat jahat, tokoh apa? Yang di Upin Ipin? Karos itu jahat atau tidak sih sebetulnya? Tidak, cuma karena dia sering marah-marah tapi tujuannya baik. Oke, selanjutnya, selain penokohan tadi, unsur intrinsik selanjutnya apa? Latar atau setting. Dibagi lagi menjadi 3 latar. Tempat, waktu, dan suasana. Tempat, contohnya di sini di mana nih? Di kelas. Kalau kita berolahraga di mana? Oke. Latar waktu. Sekarang pagi, siang, atau sore? Pagi apa siang nih?
pagi, oke. Siang, sore, dan malam. Sekarang yang ketiga, latar suasana. Ketika kalian mendapatkan kado dari seseorang, suasana hati kita bagaimana? Senang. Apabila kita mendapatkan musibah, sedih, dan lain sebagainya. Lanjut, untuk unsur intrinsik yang selanjutnya apa? Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang itu bisa kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua ya, dan selanjutnya kata ganti orang ketiga. Kita lanjut lagi, terakhir, amanat. Amanat itu apa? Pesan yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Kalau drama, pesan yang disampaikan dari pengarang kepada penonton, itu bedanya. Kalau cerpen kan kita baca, berarti pengarang kepada pembaca. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Unsur intrinsik yang pertama, tema. Kedua, Ranto apa? Tuh, unsur intrinsik kedua apa? Alur. Ketiga, tokoh atau penokohan. 4, latar atau setting. 5, sudut pandang atau point of view. Yang terakhir, amanat. Paham semua? Sekarang selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah cerpen. Tadi judulnya Maling. Tugasnya nanti kalian hanya menulis atau mencatat tokoh dan penokohan yang ada di cerpen yang nanti Ibu akan tayangkan. Paham? Tugasnya apa tadi? Mencatat tokoh atau penokohan yang ada di cerpen Maling. Paham? Bisa dipahami? Cuma nulis saja. Misalnya tokohnya kayak Upin Ipin tuh, Upin, Ipin, Opa ya, Opa, terus dari siapa lagi? Okay. Yang ditanyakan tadi kan menyebutkan tokoh yang ada di cerpen Maling ya. Selain tokoh Maling itu ada tokoh apa saja? Terus yang yang dicuri oleh maling itu kan
Ada yang mau ditanyakan tentang materi kali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Dunaya, CGP 8 Kabupaten Cirebon bersama dengan Bapak Nanang dari BBGP Jawa Barat dan Ibu Sugani sebagai pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Cirebon, dan bersama rekan saya Ibu Siti Fitriani, guru bahasa Indonesia di SMP IBS Fathahillah Jagapura, dalam rangka untuk kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat dan baik juga. Oke, alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini untuk pasca observasi, dan juga hari ini saya menyampaikan tujuannya terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasil proses observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, apakah sudah siap, Ibu? Siap. Oke. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan dan saya ajukan kepada Ibu Siti Fitriani. Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana nih Bu perasaan Ibu selama proses observasi berlangsung di kelas? Perasaan saya ketika observasi di kelas ya, perasaan saya sangat senang Ibu. Ya. Yang pertama menambah pengalaman ya. Yang kemarin biasanya ketika mengajar di kelas itu tidak di video, sekarang mau di video, walaupun awal-awal grogi sih, Iya. cuma lama-lama ya itu tadi. Dan mohon kiranya apabila ada kekurangan ketika saya melaksanakan observasi di kelas, mohon masukan dari Ibu. Oke, siap. Berarti alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik. Terus juga sempat grogi di awal tapi Ya. Tapi berjalan lama-lama dengan tidak. Oke, siap. Ibu, sebelumnya saya menanyakan kembali untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu bagaimana? Dan strateginya. Iya. Kalau untuk yang pertama yang saya persiapkan itu kan RPP yang diferensiasi. Iya, siap. Dan saya mempersiapkan video materi tentang unsur intrinsik cerpen ya. Iya. Dan untuk area pengembangannya itu ada dua Ibu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan itu saya menugaskan siswa itu melihat video materi unsur intrinsik cerpen dulu. Kemudian yang kedua keterampilan, siswa dapat menyebutkan penokohan yang terdapat pada cerpen yang saya tayangkan. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti area pengembangannya itu ada dua ya Bu ya, ada pengetahuan dan keterampilan. Mungkin juga dengan video pembelajaran tadi ya Bu ya, ada di area pengetahuannya juga ada siswa itu dapat menentukan Iya. unsur intrinsik di dalam cerpen yang Ibu tayangkan. Kemudian yang keterampilannya berarti Ibu Menyebutkan. ya, siswa dapat menyebutkan penokohan yang ada di Iya. dalam cerpen. Baik Ibu, bagaimana nih Bu menurut Ibu, apakah area pengembangan itu yang waktu di kelas apakah sudah berhasil dengan baik atau memang butuh peningkatan yang lebih? Kalau untuk strategi pembelajaran yang Sudah berhasil kah sudah atau berhasil, Heeh. tapi masih ada sedikit penambahan ya untuk menstimulus siswa supaya ketika ditugaskan untuk menyampaikan pendapatnya di depan itu lebih antusias lagi dan lebih percaya diri lagi. Soalnya Oke. kebanyakan untuk siswa apabila disuruh maju menyampaikan pendapatnya itu masih
saya tidak berani Bu, saya malu Bu, seperti itu. Oke, berarti itu termasuk kendala ya Bu ya, Kendala. hambatan ketika Ibu masuk di kelas. Ya, kendalanya tadi siswa itu kurang antusias ya Bu. Berarti cenderung kelasnya menurut Ibu bagaimana? Kalau untuk ke ini sih keaktifan sih Keaktifannya aktif, ya, tapi oke. mereka itu lebih apa ya? Lebih berani menyampaikan pendapat itu di tempat duduknya masing-masing. Iya. Tapi ketika saya tunjuk untuk ke depan, silakan maju ke depan untuk menyampaikan secara langsung, mereka itu Masih gugup. grogi gitu ya. Seperti itu. Belum percaya diri ya Bu ya. Belum, kurang Oke. percaya diri, Oh. mungkin karena butuh latihan lagi. Butuh latihan, baik. Menurut Ibu nih, untuk meningkatkan percaya dirinya murid itu bagaimana ya? Paling nanti saya akan mengubah strategi pembelajaran di kelas, misalnya dengan cara seperti ini. Saya membagi kelompok di dalam kelas tersebut. Nanti setelah dibentuk kelompok itu, saya memberikan tugas. Ya, tadi contohnya misalnya menyebutkan penokohan. Kebetulan cerpen yang saya tayangkan itu judulnya Maling ya, karya Putu Wijaya. Nah, setelah tugas yang saya bagikan ke siswa itu kan, setelah selesai itu kan mereka untuk menyampaikan pendapatnya itu ke depan. Ke depan. Kalau misalnya mereka masih belum pede, bisa secara rame-rame satu kelompok itu. Iya. Kalau misalnya mereka sudah siap untuk maju satu-satu, Itu bisa lebih bagus ya, itu itu ya. lebih bagus lagi. Baik, itu rencananya sudah bagus banget Bu, sudah oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana itu akan dieksekusikan? Pengennya sih secepatnya ya Ibu ya, mudah-mudahan bisa minggu depan. Ya, siap. Saya tunggu nih Bu kabar baiknya dari Ibu nih. Nah, kira-kira dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk proses mengimplementasikan rencana Ibu tadi? Yang pertama itu yang paling utama kan pasti kepala sekolah. Iya. Dukungan utama ya Bu ya. Yang kedua itu kan rekan sejawat contohnya Kak Ibu, Yuna sendiri, dan yang ketiga ya pastinya siswa tersebut. Siswa ya. Baik Ibu. Ini kita udah di akhir sesi percakapan kita hari ini untuk pasca observasi. Apa yang bisa Ibu temukan dari percakapan kita hari ini? Saya itu kan bisa menjadi lebih kreatif lagi dalam menyediakan tadi media pengajaran di kelas ya. di kelas. Terus dapat pula memancing siswa ya, supaya lebih percaya diri lagi ketika menyampaikan pendapat di depan kelas. Iya. Dengan cara tadi yang sudah Iya, saya sudah. sebutkan Iya, itu. betul sekali. Mungkin saya harus sering menanyakan ke siswa supaya mereka itu lebih antusias lagi. Oke, siap. Saya tunggu Bu ya kabar baiknya. Semoga nih rencana Ibu sudah oke, terus juga Ibu sudah menentukan kapan sesegera mungkin. Nah, waktunya udah sesegera mungkin. Semuanya sudah bagus. Saya tinggal tunggu kapan nih kira-kira kalau saya masuk lagi di kelas Ibu, anaknya udah rame, udah siap. berani, udah percaya diri ya. Oke, Ibu, terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan saya banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Siti Fitriani. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Duna juga sudah berhasil memberikan coaching kepada si coach atau rekan sejawat Ibu. Kemudian tadi juga saya mendengar itu sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian rencananya itu kan akan dilaksanakan minggu depan Ya, segera mungkin. Betul. Kemudian di sini juga pada alur ceritanya yang terakhir adalah tanggung jawab. Ibu Duna itu sudah mampu dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai umpan balik dan komitmen dari coaching tadi. Jadi saya kira di sini itu sudah lengkap dan cukup untuk sesi di pasca observasi ini. Kemudian hal ini dapat diketahui oleh ibu rekan guru yang kemudian Ibu Duna. Semoga ini tuh dapat dapat memberikan perbaikan kepada rekan ibu juga dengan Ibu Duna, barangkali ini sharing ya dengan sesama rekan sejawat. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.